Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Arif Solehudin MKom selaku dosen pengampu mata kuliah jaringan komputer. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila Aulia Rahma dengan NPM 2010 63 11 70 153. Di sini saya akan memaparkan beberapa poin, di antaranya yang pertama yaitu susunan dan fungsi kabel stretch dan cross, lalu yang kedua ada konfigurasi routing perangkat jaringan komputer, yang ketiga ada instalasi jaringan komputer berbasis kabel dan nirkabel, lalu yang keempat ada jenis-jenis keamanan jaringan nirkabel, dan yang kelima ada macam-macam sistem operasi jaringan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam pembahasan pertama, yaitu susunan dan fungsi kabel stretch dan cross. Baik. Kabel UTP merupakan kabel yang digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat keras jaringan pada komputer. Kabel UTP juga biasa digunakan dalam membangun jaringan LAN, karena kabel UTP memiliki harga yang murah dengan kemampuan transfer data hingga 100 Mbps. Kabel UTP ini terdiri dari 8 kabel dengan warna yang berbeda-beda. Urutan warnanya adalah sebagai berikut. Nah, ada putih orange, lalu ada putih biru, lalu putih hijau, kemudian hijau, ada putih coklat dan coklat. Dalam pemasangan kabel ini terdapat dua jenis pemasangan kabel yang sering digunakan dalam jaringan internet, yaitu stretch kabel dan crossover kabel. Keduanya memiliki urutan pemasangan warna kabel yang berbeda. Selanjutnya ada kabel stretch, merupakan jenis kabel yang memiliki cara pemasangan yang sama antara ujung satu dengan ujung lainnya. Kabel ini biasanya digunakan untuk pemasangan device yang berbeda. Kabel tipe stretch ini paling banyak digunakan sampai saat ini karena fungsinya. Lalu di sini ada contoh penggunaan kabel stretch, yang mana diantaranya menghubungkan komputer dengan switch jaringan, lalu menghubungkan komputer dengan hub jaringan, menghubungkan komputer dengan router jaringan, menghubungkan komputer dengan LAN, menghubungkan switch dengan hub jaringan, dan menghubungkan switch dengan router jaringan. Untuk susunan warna kabel stretch itu sendiri, di sini teman-teman bisa lihat ya gambarnya. Dimulai dari sebelah kiri itu ada putih orange, lalu ada orange, kemudian di sampingnya itu berwarna putih hijau, lalu ada biru, kemudian putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Nah, selanjutnya di sini ada kabel cross, yang mana kabel ini merupakan kabel dengan susunan warna yang berbeda setiap ujungnya. Fungsi kabel ini digunakan untuk menghubungkan device yang sama. Kabel cross ini lebih sedikit penggunanya jika dibandingkan dengan stretch. Nah, untuk contoh penggunaan kabel cross itu sendiri, yang pertama menghubungkan komputer dengan komputer, lalu menghubungkan switch dengan switch, menghubungkan hub dengan hub, dan menghubungkan router dengan router. Selanjutnya, susunan warna pada kabel cross. Di sini warna kabel cross ujung satu, teman-teman bisa lihat gambarnya di sebelah kanan. Di situ ada angka 1 berwarna putih orange, lalu di sampingnya berwarna orange, kemudian ada putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Oke, selanjutnya warna kabel cross ujung 2.
Di sini teman-teman bisa lihat gambarnya, di situ ada putih hijau, ada yang berwarna hijau, lalu ada putih orange, kemudian ada biru, putih biru, orange, putih coklat, dan coklat. Nah, untuk pembahasan selanjutnya ini terkait konfigurasi routing perangkat jaringan. Routing adalah suatu protokol yang digunakan untuk mendapatkan rute dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Rute ini disebut dengan route dan informasi route secara dinamis dapat diberikan ke router yang lain ataupun dapat diberikan secara statis ke router lain. Selanjutnya ada tipe routing, diantaranya yaitu yang pertama ada static routing, yang mana ini merupakan jenis routing yang rutenya ditambahkan secara manual ke routing table. Lalu yang kedua ada default routing, ini merupakan jenis routing yang menggunakan single router. Dan yang ketiga ada dynamic routing. Nah, rutenya itu ditentukan langsung berdasarkan situasi dan kondisi jalur di routing table. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu instalasi jaringan komputer berbasis kabel dan nirkabel. Nah, jaringan komputer merupakan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan komputer untuk saling menukar data. Tujuan dari jaringan komputer adalah agar bisa mencapai tujuannya, pada bagian dari setiap jaringan komputer bisa memberikan serta meminta layanan. Instalasi merupakan perangkat atau peralatan teknik beserta perlengkapannya yang dipasang dan siap dipergunakan. Dengan demikian, instalasi jaringan komputer merupakan instalasi yang berpusat pada pengalamatan IP address. Oke, untuk pembahasan selanjutnya yaitu ada jenis-jenis keamanan jaringan nirkabel. Nah, keamanan jaringan itu sendiri merupakan suatu cara atau suatu sistem yang digunakan untuk memberikan perlindungan pada suatu jaringan agar terhindar dari serangan atau berbagai ancaman dari pihak luar yang tidak bertanggung jawab. Jaringan wireless memiliki lebih banyak kelemahan dibandingkan dengan jaringan kabel. Kelemahan jaringan wireless secara umum dapat dibagi menjadi dua jenis, yakni kelemahan pada konfigurasi dan kelemahan pada jenis enkripsi yang digunakan. Keamanan jaringan adalah suatu cara atau suatu sistem kemudian ada jenis-jenis keamanan jaringan nirkabel. Yang pertama yaitu Word Equivalent Privacy atau WEP, di mana ini tuh merupakan metode pengamanan dengan menggunakan enkripsi kunci yang dimasukkan ke klien maupun ke access point. Kunci atau kata sandi harus cocok dengan kata sandi yang diberikan access point ke klien. Singkatnya, keamanan ini harus memasukkan kata sandi atau password authentication yang telah ditentukan oleh access point untuk dapat bergabung ke jaringan. Lalu yang kedua ada Wi-Fi Protect Access atau WPA, yang mana ini merupakan jenis keamanan untuk melengkapi dari sistem keamanan WEP. WPA mengimplementasikan standar IEEE, yang mana keamanan ini tuh didesain menggunakan PC yang berfungsi memberikan authentication server yang memberikan kunci pada masing-masing klien dari suatu jaringan nirkabel menggunakan access point sebagai media sentral komunikasi. WPA menggunakan metode enskripsi RC4.
Nah, pengamanan jaringan nirkabel menggunakan metode ini itu harus memenuhi beberapa kebutuhan, seperti yang pertama itu ada server, yaitu komputer yang dituju oleh access point yang akan memberikan autentikasi kepada klien. Perangkat lunak yang bisa digunakan antara lain yaitu Free Radius, Open Radius, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada share secret, yang mana ini merupakan kunci yang akan dibagikan ke komputer klien secara transparan. Keamanan WPA pada smartphone Android dapat mengenkripsi password Wi-Fi sehingga tidak mudah melihat password Wi-Fi yang sudah tersimpan. Oke, di sini juga ada kelebihan serta kelemahan metode dari keamanan WPA. Yang mana kelemahannya yaitu WPA itu sendiri meningkatkan enkripsi data dengan teknik temporal key integrity atau TKIP dengan menggunakan enkripsi RC4. Lalu kelemahannya yaitu metode ini proses enkripsi atau deskripsinya lebih lama dan overhead lebih besar. Jadi proses transmisi data menjadi lebih lambat dibandingkan metode keamanan WEP. Lalu yang ketiga ada Wi-Fi Protect Access 2. Yang mana ini adalah protokol keamanan jaringan nirkabel pengganti WPA. WPA 2 menggunakan algoritma AIS dan CCMP atau Counter Zipper Mode with Block Cleaning Message Authentication Code Protocol sebagai pengganti TKIP. Oleh karena itu, WPA 2 menjadi protokol paling aman dibandingkan WEP dan WPA. Lalu yang keempat ada Wi-Fi Protect Access Pre-Share Key atau WPA PSK, yang mana ini merupakan pengamanan jaringan nirkabel terproteksi melalui password. Nah, ini tuh metode autentifikasi klien dengan password hingga 133 karakter melalui teknik enkripsi. WPA menggunakan enkripsi TKIP. Oke, selanjutnya di sini ada Wi-Fi Protect Access 2 atau WPA 2 PSK, yang mana ini merupakan sistem keamanan jaringan nirkabel atau wireless yang terbaru yang lebih baik dari WEP dan WPA PSK. Nah, pada sistem ini tuh menggunakan dua jenis description, yaitu Advanced Encryption Standard dan Temporal Key Integrity Protocol. TKIP itu sendiri mempunyai banyak kelemahan. Nah, oleh karena itu lebih baik menggunakan Advanced Encryption Standard dengan syarat router dan Wi-Fi adapter itu support WPA dan WPA 2. Oke, yang terakhir ada match filter, yang mana ini merupakan metode filtering untuk membatasi akses dari match address. Semua perangkat mempunyai alamat match address. Nah, cara kerja match filtering ini tuh access point atau router menseleksi komputer atau perangkat mana saja yang dapat terhubung ke jaringan. Jadi, tidak semua perangkat dapat terhubung ke jaringan Wi-Fi tersebut. Selanjutnya, macam-macam sistem operasi jaringan. Sistem operasi jaringan atau Network Operating System merupakan sebuah
jenis sistem operasi yang ditujukan untuk menangani jaringan. Umumnya, sistem ini terdiri atas banyak layanan atau servis yang ditujukan untuk melayani pengguna, seperti layanan berbagi berkas, layanan berbagi alat pencetak atau printer, DNS service, HTTP service, dan lain sebagainya. Nah, kemudian macam-macam sistem operasi jaringan. Yang pertama ada Windows. Ini merupakan salah satu sistem operasi yang banyak dipakai oleh semua orang di dunia. Windows ini dinilai sangat mudah dalam pengoperasiannya. Windows juga merupakan pengembangan dari MS-DOS. Selain itu, Windows termasuk dalam kategori sistem operasi jaringan berbasis grafis. Dalam perjalanannya, Windows hadir dengan berbagai macam versi. Nah, yang kedua itu ada Linux. Nah, yang kedua itu ada Linux, yang mana sama halnya dengan Windows. Linux juga termasuk dalam kategori sistem operasi jaringan berbasis grafis. Linux merupakan perkembangan dari Unix sekaligus gabungan dari Minix. Sistem ini diminati karena memiliki ketahanan terhadap malware. Selain itu, sistem ini juga terbilang stabil dalam kurun waktu yang cukup lama. Nah, pada umumnya Linux banyak dipakai pada jaringan besar untuk akses berkas di perusahaan-perusahaan atau lembaga pendidikan. Hal menarik lainnya adalah Linux ini bisa didapatkan secara gratis. Oke, yang selanjutnya itu Match, yang mana ini merupakan sistem operasi jaringan yang khusus dibuat untuk rangkaian produk dari Apple Computer. Match itu sendiri merupakan singkatan dari Macintosh Operating System. Nah, ini juga masuk dalam jajaran sistem operasi jaringan berbasis grafis. Selain terkenal stabil dan ampuh, Match juga mampu melakukan berbagai perintah dalam waktu yang bersamaan. Namun, sayangnya operasi ini tuh untuk bisa menikmatinya itu harus menyiapkan budget yang lebih. Yang keempat itu ada IBM. Nah, selain Windows terdapat satu lagi nih teman-teman, sistem operasi jaringan yang menggantikan keberadaan DOS. Sistem operasi tersebut adalah IBM. Pada awalnya, sistem operasi ini dibuat lewat kerjasama antara Microsoft dan IBM, hingga pada akhirnya resmi hanya dipegang oleh IBM. Sistem operasi ini menggunakan kemampuan penuh dari mikroprosesor yang memiliki modus proteksi yang dapat menjalankan perintah secara stimulan. Namun sayangnya sistem ini tuh sudah tidak dijumpai lagi karena pemakaiannya sudah dihentikan sejak tahun 2006. Selanjutnya yang kelima ada Solaris. Sistem operasi Unix merupakan cikal bakal dari sistem operasi lainnya yang ada saat ini. Salah satunya adalah sistem operasi Solaris. Sistem operasi ini dikelola oleh Sun Microsystem pada tahun 1992. Solaris merupakan sistem operasi yang sifatnya open source, jadi siapapun dapat mengakses, mengubah kode, memodifikasi, dan menyebarkannya ke siapa saja. Walaupun sistem operasi ini dinilai stabil, namun peminatnya hanya sedikit. Yang keenam yaitu ada FreeBSD. Selain Linux dan Solaris, masih ada satu lagi nih teman-teman, sistem operasi yang merupakan perkembangan dari Unix.
Sistem operasi tersebut adalah FreeBSD. Sistem operasi ini dibuat oleh David Greenman pada tahun 1993. FreeBSD beroperasi di atas Intel X6. Penggunaan sistem operasi ini dikhususkan untuk menyediakan berbagai software. Yang ketujuh ada Novell NetWare. Sistem operasi ini dibuat oleh Novell, sesuai namanya ya teman-teman. Nah, sistem operasi ini banyak dipakai pada tahun 90-an nih. Novell NetWare menggunakan protokol Xerox XNS dan banyak ditemukan pada komputer IBM. Dulunya, sistem ini tuh cukup populer dengan sebutan NOS. Dasar kerja dari NOS sendiri yaitu file sharing yang memakai layanan modul file dan pencarian lokasi fisik yang dilakukan di server. Selain itu, NOS juga fokus pada pembagian disk space dan printer. Oke, selanjutnya di sini saya akan mempraktikkan yaitu instalasi jaringan kabel dan nirkabel dan konfigurasi routing. Untuk yang pertama ini saya akan mempraktikkan yaitu instalasi jaringan kabel. Di sini kita memerlukan satu buah server, kemudian satu buah switch, dan 4 PC. Di sini saya atur dulu ya. Pertama-tama di sini kita double klik pada switch, lalu kemudian kita perhatikan di sini ada 4 ya. Nah, kita matikan terlebih dahulu tombol powernya, lalu di sini kita tambahkan switch. Nah, kita nyalakan kembali dan close aja ya teman-teman. Selanjutnya di sini akan saya hubungkan menggunakan kabel stretch dari server ke switch, dari PC ke switch, PC 1, PC 2, sampai PC 3 sama ya. Nah, selanjutnya di sini kita akan memasukkan atau men-setting IP address-nya. Pertama, double klik pada server, lalu kemudian pilih desktop, kemudian IP configuration, lalu pilih static, dan di sini akan saya masukkan 192.168.10.1. Nah, untuk PC juga sama ya. Kita pilih desktop, kemudian IP configuration, masukkan IP address-nya yaitu 192.168.10.2. Satu juga sama, IP configuration, kemudian 192.168.10.3. Untuk PC 2 juga masih sama, masukkan IP address-nya 192.168.10.4. PC 3 juga kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.10.5. Oke. Nah, sekarang coba kita
tes konektivitasnya. Saya coba kirim dari server ke PC 0, sukses. Kemudian dari PC 0 ke PC 1, sukses. Dari PC 1 ke PC 2, sukses. Kemudian dari PC 2 ke PC 3. Nah, kita coba juga dari PC 0 ke PC 3. Nah, sudah ya, sudah sukses semua. Nah, untuk yang kedua ini adalah instalasi jaringan nirkabel. Di sini kita memerlukan satu buah access point. Tuh, access point. Kemudian 2 buah PC. Dan 2 buah laptop. Untuk langkah pertama yaitu double klik pada PC, kemudian kita matikan tombol powernya. Nah, kita ganti dengan WMP 300N. Kemudian kita nyalakan kembali. Oke. Kita lakukan hal yang sama pada ganti dengan WMP 300N. Lalu kita nyalakan kembali tombol powernya, kemudian close. Sekarang kita ke laptop. Nah, sama ya, matikan dulu powernya, kemudian di sini kita ganti dengan WPC 300N. Nah, jangan lupa dinyalakan lagi, kemudian di close. Satu lagi masih sama ya. Kita matikan tombol powernya, kemudian kita ganti dengan PC 300N. Kemudian kita nyalakan tombol powernya, kemudian kita close. Oke. Nah, selanjutnya kita masukkan atau kita setting IP address-nya itu PC 0, kemudian desktop, lalu IP configuration, kemudian kita pilih static, lalu di sini kita masukkan 192.168.10.1. PC 1 juga sama, yaitu desktop, IP configuration, kemudian kita pilih static, lalu kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.10.2. Jangan lupa, dan close. Laptop juga sama, kita pilih static, kemudian kita masukkan IP address-nya 192.168.10.3. Kita pilih IP configuration, kemudian pilih static, lalu kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.10.4. Oke, jika sudah, di close saja. Sebelumnya kita cek terlebih dahulu ya. Oke. Nah, di sini saya akan coba tes konektivitasnya dari PC 0 ke PC 1. Kemudian dari PC 1 ke laptop. Kemudian dari PC 1 ke laptop 1.
Sukses ya, semuanya sudah sukses. Itu tandanya sudah berhasil. Untuk yang ketiga ini adalah konfigurasi routing. Nah, di sini kita memerlukan 2 buah router. Oke. Langsung saja kita rapikan. Kemudian kita memerlukan 2 buah switch 2950. Dan 4 buah PC. Selanjutnya kita double klik pada router 0, kemudian kita matikan terlebih dahulu tombol powernya, kemudian kita masukkan HWIC 2T. Nah, jangan lupa tombolnya di on kan. Oke, untuk yang satunya juga sama. Kita matikan terlebih dahulu, lalu kemudian kita tambahkan HWC 2T. Nah, kita nyalakan lagi. Untuk kedua router ini kita hubungkan menggunakan kabel serial DTE. Nah, untuk switch dan PC ini kita hubungkan menggunakan kabel stretch dari router ke switch, kemudian dari PC 0 ke PC ke switch, kemudian dari PC 1 kita hubungkan ke switch, sama ya. Semuanya menggunakan kabel stretch. Dua PC-nya juga sama. Oke. Lalu kemudian di sini kita double klik pada router 0, kemudian pilih config, kemudian di sini kita setting serial. Jangan lupa di on kan, kemudian kita masukkan IP address-nya yaitu 10.50.1.1. Nah, jika sudah, maka fast Ethernet-nya juga jangan lupa kita on-kan terlebih dahulu, kemudian kita masukkan IP address-nya yaitu di sini saya akan masukkan 192.168.1.1. Oke. Untuk router 1 juga sama. Kita setting serialnya, kemudian jangan lupa di on kan, lalu kita masukkan IP address-nya yaitu 10.50.2.1. Nah, untuk fast Ethernet-nya juga jangan lupa di on kan, dan kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.2.1. Jika sudah, kita close aja. Oke, selanjutnya di sini saya akan melakukan tes konektivitas dari PC 0 ke PC 1. Sukses. Kemudian dari PC 1 ke PC 0. Sukses.
coba dari PC 2 ke PC 3. Sukses. Oke, sukses. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Mohon maaf bila ada kekeliruan dalam penyampaian. Semoga apa yang telah saya paparkan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.